Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Musyrifah. Jangan lupa untuk di like, di share, and di subscribe ya. Hari ini kita masih di bab himpunan, tapi kita lanjut materi, yaitu tentang himpunan kosong dan nol, himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Kita simak berikut ini. Macam-macam himpunan. Ada himpunan nol, maksudnya himpunan nol itu adalah yang anggotanya nol, jadi tidak ada anggota lain selain angka nol. Contohnya, A adalah himpunan bilangan antara -1 dan 1. Kira-kira bilangan antara -1 dan 1 itu bilangan apa? Angka berapa? Angka 0 ya. Kita buat misalnya garis bilangan di sini biasanya sini -2, -1, sini 0, 1, 2. Nah, di sini ditanyanya antara -1 dan 1. Berarti antara -1 dan 1 adalah angka berapa? Angka 0. Nah, ini namanya A sama dengan himpunan 0. Jangan lupa kalau himpunan pakai kurung kurawal ya. Di sini ini ada kurung kurawal nih. Nah, dalamnya baru angka 0. Ini adalah himpunan 0 gitu. Kalau himpunan kosong nih sekarang, yaitu maksudnya adalah yang tidak ada anggotanya. Misalnya, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Emang ada ya bilangan prima yang habis dibagi 4? Tidak ada kan ya? Karena bilangan prima itu habisnya sama angka itu sendiri. Sedangkan 4 itu bukan bilangan prima, ya kan? Jadi B itu adalah himpunan kosong. Jadi kalau kosong tidak ada angkanya, cuma kurung aja yang ditulis gitu. Ini namanya himpunan kosong. Sekarang himpunan berhingga. Maksudnya itu apa sih? Himpunan berhingga itu himpunan yang anggotanya terbatas. Terbatas itu di situ dicontohkan ada batasnya, menyebutkan sampai apa. Misalnya yang B, bilangan bulat lebih dari 1. Nah, batasnya sampai mana nih lebih dari 1? Kurang dari 6. Nah, bilangan bulat lebih dari 1 kurang dari 6 berarti angkanya 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Ini namanya bilangan berhingga. Jadi ada batasnya. Sampai kurang dari 6 berarti kita sebutinnya sampai 5 saja. Begitu. Yang sekarang himpunan tak berhingga. Tak berhingga itu yang anggotanya tidak terbatas. Maksudnya apa sih? Jadi di sini contohnya A sama dengan bilangan ganjil lebih dari 3. Nah, tidak ditulis, tidak dijelaskan, tidak disebutkan kita sampai angka berapa nih nyebutin bilangan ganjilnya, tapi cuma disebutinnya yang penting lebih dari 3 aja. Nggak tahu kan sampai berapa nyebutinnya. Nah, ini namanya adalah bilangan tak berhingga, jadi tidak terbatas. Bilangan ganjil apa sih yang lebih dari 3? 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Ini ada titik-titik tandanya ini dan seterusnya ke sono lagi, sono sebutin gitu kan, karena ini tidak ada batasnya. Tidak ada sampai berapa, kurang dari berapa nih bilangan ganjil. Itu namanya himpunan tak berhingga. Yang selanjutnya himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kita lagi ngomongin apa itu namanya himpunan semesta. Misalnya kita lagi ngomongin Raffi Ahmad, Baim Wong, Ruben Onsu. Berarti itu kita lagi ngomongin apa? Artis gitu kan? Iya, itu namanya himpunan semesta. Contoh lagi nih, nomor 1, tentukanlah 2 himpunan semesta dari yang A, paus, ikan hiu, lumba-lumba. Kira-kira ini lagi ngomongin apa nih kita nih? Iya, lagi ngomongin kumpulan ikan gitu. Kan disuruhnya sebutinnya 2, ya kan? Nah, berarti satu lagi apa? Selain kumpulan ikan, mamalia yang hidup di air gitu ya, paham ya dengan semesta. Contoh lagi nih, sapi, kambing, kuda. Kita lagi ngomongin apa nih? Sapi, kambing, kuda. Kira-kira itu apa ya semestanya? Hewan
Pemakan rumput, benar. Tambah lagi, satu lagi, karena disuruhnya 2, satu lagi. Hewan berkaki 4, gitu ya. Paham ya? Semesta itu namanya. Yang C, sekarang himpunan H. H ini angkanya 1357. 1357 itu angka apa kira-kira ya? Bilangan asli, pintar. Terus apa lagi, satu lagi? Bilangan ganjil ya. 1357. Jadi kalian jangan jawab itu bilangan genap, oke? Itu bilangan ganjil dan bilangan asli. Kalau bilangan bulat bisa nggak, Bu? Bisa. Bilangan bulat, bilangan cacah bisa nggak? Bisa. Dicacah juga kan ada 1357 kan? Gitu, nggak apa-apa. Yang penting masih termasuk ke dalamnya. Himpunan bagian. Nah, sekarang himpunan bagian. Biasanya kalau himpunan bagian ini ada lambangnya seperti huruf C gini, cuman agak panjang gitu. Penjelasannya misalnya A, ini bacanya bagian ya. A bagian dari B. Maksudnya apa sih A bagian dari B? Jika setiap anggota A merupakan himpunan bagian dari B gitu. Jadi kalau anggota A ada di anggota B gitu, anggotanya A ada di anggotanya B gitu. Contohnya nih, tentukan hubungan pasangan berikut dengan tanda bagian atau tidak keduanya. Kalian lihat angkanya di sini, Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan X sama dengan 2, 4, 6. Kira-kira mana yang ada di bagiannya? X ada di bagian Y, apa Y yang ada di bagian X? Lihat angkanya, mana? Ya, X yang ada di bagian Y, karena angka yang di X ada di Y gitu. Berarti kita tulisnya begini, X bagian dari Y, karena 246 ada di Y gitu. Yang P, 1, 3, 5, 7 dan Q bilangan ganjil. Kira-kira mana yang ada di bagiannya? P di bagian Q, apa Q ada di P? Mana kira-kira? Ya, P ada di Q. 1, 3, 5 itu ada di bilangan ganjil kan? Ya, berarti kita tulisnya P bagian dari Q, begitu ya. Sekarang huruf vokal nih, huruf vokal dan huruf konsonan. Apa itu huruf vokal? Siapa yang masih ingat huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Berarti A sama dengan A, I, U, E, O. Dan B huruf konsonan itu apa? B, C, D, E, F, G sampai Z gitu, tapi nggak ada A, I, U, E, O nya gitu. Jadi ini A dan B ini bagian bukan? B ada di A nggak anggotanya? Nggak ada kan? A ada di B nggak anggotanya? Nggak ada. Berarti jawabannya adalah tidak keduanya. Kita nulisnya begini kalau tidak keduanya. A bagian dari B, tapi karena tidak keduanya, bagiannya kita coret, itu tandanya tidak keduanya. Paham ya? Contoh soal lagi, misalnya di sini tentang huruf pembentuk kata, ada kata cacah. Tentukan banyak himpunan bagian dari P. Di sini suruh menentukan banyak himpunan bagian. Gimana sih cara menentukan banyak himpunan bagian? Nah, ini rumusnya banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Ingat ya, 2 pangkat N. N-nya itu berapa? Nah, kita hitung N-nya berapa. Dari kata cacah, N-nya kita hitung nih berapa nih. 1, 2. Nah, C-nya dihitung lagi nggak? Nggak usah, karena udah dihitung nih yang pertama, yang ini. Berarti C yang ini tidak usah dihitung, lewatin. Nah, terus A-nya dihitung nggak? Dihitung lagi nggak? Nggak usah, karena A sudah dihitung yang pertama. Jadi kalau ada yang sama, tidak usah dihitung lagi gitu. Langsung ke H3. Berarti N-nya itu ada 3. Begitu ya. Rumusnya tadi apa? 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Bukan 6 ya, tapi 8. 2 kali 2 kali 2, 8.
Ini namanya banyak himpunan bagian. Sekarang ada anggota himpunan bagian dari P. Anggota himpunan ini maksudnya nanti kita pasang-pasangkan ya. Kita pasang-pasangkan huruf ini nih. Kan hurufnya ada C, A, H, gitu ya. Hurufnya yang tidak sama C, H, A. Ada berapa sih C, H, A? Kita tulisnya gini. Pertama kita tulis dulu himpunan kosongnya, terus kita tulis hurufnya semuanya pakai kurung kurawal C, terus A, terus kurung kurawal H. Nah, terus sudah itu kita pasangin nih C ke A pasangannya gitu. Terus habis C ke H, A, C ke H. Gitu ya. Terus yang C udah semua nih. Sekarang yang A ke H. Terus ada lagi nggak? Udah habis ya? Yang belum apa nih? H ke semuanya ya. C, A, H gitu. Cara untuk menentukan kita benar atau tidak menyebutkan anggota himpunan bagian, kalian hitung saja. Kalian hitung saja ini ada berapa. Sesuaikan, karena ini di sini banyaknya himpunan bagian ada 8, berarti anggotanya juga harus ada 8. Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sudah pas ada 8. Berarti anggota himpunan bagian dari P-nya udah benar sampai segini. Gitu ya cara mengeceknya. Jadi kalian tinggal diakurin, disamain jumlahnya ada 8 atau enggak. Kalau misalnya di sininya 16 ya berarti sampai 16 nyebutinnya. Kalau ada 64 sampai 64 nyebutinnya. Begitu ya. Jadi tergantung banyaknya himpunan. Lanjut ya. Sekarang ditanya di sini anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota, maksudnya di sini yang di dalam kurung kurawal ini ada 3 huruf atau ada 3 angka. Yang mana ya? Ini kan 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf, 2 huruf, 2 huruf. Mana yang 3 huruf? 3 anggota. Ini ya. Nah, ditulis deh. C, A, H, 3 anggota. Anggota C, anggota A, dan anggota H. Ini ya, yang ini. Ditulis ke sini. Begitu ya, jadi tinggal mindahin doang. Sekarang himpunan kuasa. Himpunan kuasa biasa dilambangkan dengan P buka kurung A. Itu himpunan kuasa dari A. Kalau nama himpunannya A. Berarti kalau misalnya nama himpunannya ini P, berarti apa ini? Kalau ditanya himpunan kuasa dari P, berarti P buka kurung P. Jadi yang diganti cuman ininya aja nih gitu. Jadi P karena yang ditanya himpunan kuasanya dari P. Himpunan kuasa itu sama kayak anggota himpunan bagian. Sama kayak ini nih, himpunan kuasa. Bedanya kalau himpunan kuasa depannya ini bukan kurung kurawal dulu, tapi ada tanda 0, cuman dia dicoret. Ini ya. Depannya ini namanya sama, kosong, himpunan kosong, cuman lambangnya beda karena ini di dalam 1 kurung kurawal. Kalau ini misah kan kurung kurawalnya banyak. Kalau ini di dalam 1 kurung kurawal. Himpunan 0, himpunan kosong maksudnya. Lalu ditulis ulang yang di himpunan bagiannya nih, ditulis ulang nih, ini nih C, A, H, ini yang dari anggota himpunan bagian. Tulis ulang ke sini. Jangan lupa untuk ditutup kurung kurawal. Begitu, itu namanya himpunan kuasa. Jadi yang ngebedain cuma depannya aja. Itu bedanya. Lanjut ya. Contoh soal yang selanjutnya, ini yang terakhir. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan kosong, apa himpunan 0, apa himpunan berhingga atau tak berhingga. Kasih alasannya apa nih? Nah, di sini ada notasi. Ini namanya notasi.
Notasi bacanya gimana sih? Masih ingat? Kita lihat angkanya dari sini dulu. Kira-kira X-nya dimakan atau dibelakangin? Sama tandanya itu. Dimakan ya. X-nya dimakan kan? Begini X-nya mangap kan? Tandanya mangap kan ke X, berarti X-nya dimakan. Berarti ini artinya lebih dari min 1. Lebih dari min 1. Nanti angkanya berarti lebih dari min 1 gitu. Yang ini sekarang kita baca lagi dari X ya. Yang ini X-nya dibelakangin atau dimakan? X begitu. Dibelakangin ya, nggak dimakan kan X-nya. Berarti ini namanya kurang dari berapa? Kurang dari angkanya, kurang dari 1. Bilangannya, syaratnya kita nyebutin bilangan apa? Bilangan bulat. Berarti apa aja nih X-nya lebih dari min 1 kurang dari 1 bilangan bulat? Kan 0, iya kan? Lebih dari min 1, 0. Ya kan? Kurang dari 1 berarti mundur ke belakang kan? Kayak tadi kita buat garis bilangan. Ini min 1, 0, ini 1. Nah, lebih dari 1, kalau lebih kan dia ke kanan. Lebih dari 1 kurang dari 1, berarti dia adanya di angka mana? Angka 0. Berarti bilangannya adalah K sama dengan himpunan 0. Kenapa himpunan 0? Alasannya apa nih? Berikan alasan. Karena anggotanya hanya angka 0 gitu ya. Gampang kan? Lanjut yang B. L sama dengan bilangan genap lebih dari 4. Genap tapi lebih dari 4. Kita buat 6, 8 ya kan, lebih dari 4. Terus 10. Terus apa lagi genap? 12. Ada batasnya nggak sih kita nyebutinnya sampai angka berapa? Nggak ada kan? Berarti kita tulis titik, 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 tutup kurung, kurawal. Nah, ini namanya bilangan apa kalau tidak ada batasnya? Adalah himpunan tak berhingga. Alasannya apa? Karena anggotanya tidak terhitung banyaknya. Jadi kita nggak bisa ngitung sampai berapa nih dia, karena nggak ditulis di situ sampai berapa batasnya. Gitu, itu namanya himpunan tak berhingga. Paham sampai sini ya? Kalau belum paham, diulang aja videonya. Jangan lupa untuk dicatat dan dikerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.